Halo guys, perkenalkan, nama saya Alusius Girsang, kelas 12 PS, SMA Swasta Asisi Pematang Siantar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Yang saya jelaskan yaitu, yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, manfaat dari perdagangan internasional. Yang keempat, faktor pendorong dari perdagangan internasional. 1. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Latar belakang adanya perdagangan internasional karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri akan barang atau jasa. Oleh karena itu, perdagangan secara internasional menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara. Pelaku dagang internasional adalah warga negara, pemilik perusahaan, lembaga pemerintahan, atau suatu organisasi dagang lainnya. Suatu masyarakat dalam negara tentunya membutuhkan barang atau jasa yang tidak ada di negara yang ditinggalinya. Dengan adanya perdagangan antar negara, tentu memperlancar pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat di masing-masing negara yang melakukan perdagangan internasional. 2. Teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Yang pertama, teori mutlak. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Adanya teori keunggulan komparatif yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak kepada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif. 3. Manfaat perdagangan internasional. 1. Terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antar dua negara, tentunya saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Sementara itu, multilateral merupakan kerjasama antar berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah sehingga jangkauan bisa luas ke seluruh dunia. 2. Saling bantu secara cepat. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi efisiensi dan efektivitas suatu barang atau jasa antar negara, sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan, serta dipilih proses produksi yang lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan harga jual. 3. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jika terjadi perdagangan antar semua negara, tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan dengan adanya ekspor-impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk perdagangan, maka suatu negara bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat pun merasa efektif dari perdagangan secara internasional tersebut. 4. Keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan secara internal tentu bisa dirasakan oleh negara yang bersangkutan, sementara eksternalnya akan dirasakan oleh negara lain yang terlibat di dalamnya. Sehingga dalam sebuah perdagangan terjadilah hal yang saling menguntungkan satu sama lain. 5. Memperluas kesempatan kerja. Dengan dibuka seluas-luasnya perdagangan secara internasional akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerja, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Maka lapangan kerja semakin luas dengan adanya perdagangan yang dilakukan secara internasional. 4. Faktor pendorong dari perdagangan internasional. 1. Adanya sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah merupakan bakal produksi yang terjadinya hasil suatu produk, yang kemudian memicu perdagangan antar negara. Sehingga sumber daya alam ini sangat berpengaruh pada terciptanya suatu barang produk yang baru.
Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Misalnya, suatu negara yang bisa menghasilkan sabun akan memesan sabun ke negara lain, dikarenakan biaya produksi sabun di negara lain lebih murah dan lebih efisien. Tiga, adanya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya akan dipengaruhi faktor produksi yang ada. Maka suatu negara memesan ke negara lainnya sehingga terjadi perdagangan antar negara secara lebih luas. 4. Siklus ekonomi dan perluas jaringan. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi siklus ekonomi yaitu adanya penjual dan adanya pembeli. Kemudian kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Jika perdagangan dilakukan secara internasional, maka otomatis akan memperluas jaringan antar negara di seluruh dunia. Yang kelima, keinginan saling bekerja sama. Hal lain yang dapat dipicu dari keinginan antara negara untuk saling bekerja sama. Kerjasama ini pula dilakukan guna mensejahterakan masyarakat secara umum dan negara pada khususnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.